Salam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur dan terima kasih atas waktu yang Tuhan telah berikan pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi bersama dengan saya, Idrus. Dan pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya. Kita simak Alkitab kita dimanapun Anda berada saat pagi hari ini. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukur kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya yang di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuha hati orang-orang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman bagi yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak cucu, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ayat 7, dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku. Penghukumannya bagi setiap orang yang percaya dan bagi setiap orang yang tidak percaya. Saya berikan topik pada pagi hari ini di bawah satu topik. Apa yang harus kita buat karya Tuhan? Apa yang harus kita buat atas karya Tuhan dalam hidup kita? What can I do for Jesus? Apa saya harus buat untuk Tuhan Yesus yang telah berjasa, yang telah mati dan bangkit kembali untuk saya dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini. Kita jangan hidup semaunya kita di dunia ini. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita alami, apa yang kita hidup sampai hari ini, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa menikmati segala kemuliaan dan segala di alam semesta ini, karya Tuhan itulah yang masih kita terima sampai hari ini. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa melihat kiri kanan segala ciptaan dan kemuliaan Tuhan. Kita masih bisa berbuat ini dan itu. Itu merupakan kehendak dan rencana Tuhan. Karya Tuhan terbesar di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ayat 1, kita lihat ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah kepada Tuhan dan serukan namanya. Bersyukur atas apa yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan manusia dan di hadapan saya. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, kita tidak sadar bahwa hidup kita ini merupakan karya Tuhan terbesar dalam kehidupan kita. Kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Sekalipun orang-orang tidak berharga keberadaan kita, tetapi jadikanlah diri kita ini menjadi berharga, bernilai bagi orang lain. Dengan cara berbuat baik sesuai dengan karya dan perbuatan Tuhan yang sangat besar yang kita terima sampai hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita masih bisa bernapas, ini merupakan karya Tuhan. Itu sebabnya kita harus bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah itu kalimat nyuruh. Kita melakukan. Kita mengerjakan. Kita diberitahu bersyukurlah. Disuruh, diajak kita untuk bersyukur pada Tuhan. Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, melalui doa kita di hadapan Tuhan. Dengan cara seperti ini kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya masih bisa hidup, saya masih bisa bernapas sampai hari ini. Saya masih bisa punya mata yang jernih,
punya mata yang sehat, punya telinga yang sehat, masih bisa mendengarkan segala firman-Mu, segala ucapan, dan masih bisa mendengarkan puji-pujian. Saya masih bisa sehat mulut saya ini dengan sempurna. Masih bisa memuji-muji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya-karya-Mu Tuhan terbesar dalam kehidupan saya. Begitupun juga saudara dimanapun Anda berada saat ini. Saudara bukan hidup sendiri. Kita hidup berada di dalam dunia ini, hidup dengan orang lain di sekitar kita. Kita ajar orang itu untuk belajar bersyukur atas perbuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan telah berbuat kepada kita, kita pun juga berbuat kepada orang lain. Menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Bukan kita terima sendiri apa yang Tuhan telah buat. Kita sudah mengenal kebenaran. Kita sudah tahu karya-karya Tuhan terbesar dalam kehidupan kita. Kita salurkan, kita sampaikan kepada orang lain. Supaya orang lain merasa dan tahu bahwa firman Tuhan berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu dimanapun Anda berada saat ini, Anda tidak tahu bersyukur dalam hidup Anda. Anda tidak tahu bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas apa yang Anda terima pada saat ini. Berkat-berkat, kesehatan, makanan dan minuman Tuhan telah beri. Saya tahu bahwa saudara adalah usaha saudara. Tetapi tanpa pertolongan kuasa Tuhan itu, karya Tuhan, tanpa uluran tangan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus yang memampukan Anda untuk melakukannya itu, Anda tidak dapat berbuat apa-apa dalam hidup ini. Karena hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Ada dalam kehendak Tuhan. Ada dalam kekuasaan Tuhan. Makanya jangan menjadikan dirimu sebagai dewa, sebagai Tuhan, bahwa Anda mampu melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu Anda harus hentikan semuanya itu. Anda tanggalkan semua itu. Jadikan Kristus Yesus yang ada di dalam hidupmu. Terimalah Dia. Sekali lagi, Anda harus tanggalkan hidupmu, keakuanmu dan kehebatanmu. Sekali lagi, jangan menjadikan dirimu dewa. Jangan menjadikan dirimu Tuhan. Dewa kata lain Tuhan. Jangan menjadikan itu menjadi dasar, menjadi pondasi Anda untuk melakukannya. Jangan berpatokan apa menjadi keinginanmu. Tapi jadikanlah dirimu bahwa Tuhan melakukannya. Ya, jadikanlah Tuhan sebagai dasar di dalam kehidupan. Mari kita mengajar diri, hidup kita, pikiran hati kita, seluruh hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih saya masih bisa duduk sampai hari ini. Saya masih bisa bernapas hari ini. Saudara masih bisa lihat. Saudara masih bisa punya mata kan. Bisa melihat orang-orang di rumah sakit sesak napas. Punya mulut tetapi tidak bisa berbicara karena sakit penyakit. Punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, sakit telinganya. Bukan karena kanker atau apa. Punya mata tapi tidak bisa melihat karena sakit apapun. Tetapi saudara masih sehat hari ini. Itu merupakan anugerah Tuhan. Makanya jangan hidup menurut keakuan. Makanya jangan hidup menurut apa yang saudara miliki. Makanya jangan hidup apa menjadi bahwa Anda hebat. Jangan jadikan dirimu hebat di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita belajar berserah pada Tuhan. Berserah. Jadilah kehendak-Mu Tuhan hari ini. Apa pun terjadi, itu kehendak Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Percakapan. Ceritakan pengalaman-pengalaman saudara dengan Tuhan. Ceritakan kepada siapa? Kepada orang lain. Supaya orang lain merasakan ya, kasih Tuhan, perbuatan Tuhan dalam kehidupan, kebenaran Tuhan. Supaya mereka tahu. Kalau mereka sudah tahu, mereka masih bisa melakukan apa yang saudara buat. Oke. Bermegalah di dalam nama yang kudus. Bersyukur dan bersukacita. Meninggikan Dia.
Oh Tuhan Yesus Maha Kudus. Saleh. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bersuka cita. Bersuka hati senang mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Mencari Tuhan di sini adalah bukan kita membawa makanan dan minuman ke sana ke sini, bukan. Mencari Tuhan cukup kita membaca firman Tuhan, berdoa. Membaca firman Tuhan ini. Itu namanya mencari Tuhan dan berdoa. Mencari firman Tuhan kita memberi waktu kita untuk Tuhan. Memberi waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Memberi waktu kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya. Saudara yang kekasih dimanapun Anda berada saat ini. Mungkin selama ini hidup Anda jauh dari Tuhan. Sering mengandalkan kekuatanmu. Tidak tahu terus bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupanmu. Tapi hari ini engkau harus belajar bersyukur atas apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita. Napas kita dipegang, dikendalikan oleh Tuhan. Semasih kita hidup di dalam dunia ini, percayakanlah Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan segala-galanya dalam hidupmu. Stop engkau mengandalkan dukun. Stop engkau mengandalkan bahwa dirimu dewa, bahwa dirimu pintar. Lebih pintar daripada Tuhan. Stop itu, tanggalkan semua. Kata tanggal Allah melepaskan. Kata melepaskan itu membuang jauh-jauh itu. Karena itu akan berhadapan dengan Tuhan. Karena itu akan menjadi penghalang engkau bersama dengan Tuhan. Kau menjadi penghalang. Seharusnya doamu diberkati oleh Tuhan. Tetapi oleh karena engkau menjadikan dirimu dewa. Engkau menjadikan dirimu Tuhan. Engkau menjadikan dirimu segala-galanya dalam hidupmu. Itulah menjadi penghalang. Tuhan mau kita belajar hidup dengan Tuhan yang benar. Kemudian poin ketiga, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Semasih seperti saya bilang tadi, semasih kita hidup di dalam dunia ini, kita mencari Tuhan. Dengan cara berdoa kepada Tuhan. Dengan cara bergaul dengan Tuhan. Hidup dan berdoa dan menyanyi-nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Cari Tuhan dan kekuatan, carilah wajahnya selalu. Selalu tanpa ada terhalang. Oleh karena itu kita belajar hidup dengan Tuhan. Ya. Mulai hari ini engkau belajar harus hidup dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Jadikanlah Tuhan menjadi sandar dalam hidupmu. Anda harus selalu bersyukur pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dahulukanlah Tuhan. Mulaikanlah dengan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memulaikan semuanya. Sampaikan diri kita. Sampaikan kepintaran kita. Mulaikanlah, jadikanlah Tuhan menjadi sandar dalam hidupmu. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita untuk hidup lebih baik dengan Tuhan. Tahu bersyukur, tahu terima kasih atas apa yang kita alami. Karya-karya Tuhan terbesar dalam kehidupan kita. Yang kita telah terima. Karya-karya Tuhan Yesus telah besar. Yang besar. Yang telah kita terima sampai hari ini. Jangan menjauh dari Tuhan. Belajar bersyukur. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membawa hidup kita lebih maju. Lebih hebat, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk belajar firman-Mu Tuhan. Hamba sudah menyampaikan Tuhan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sampaikan kami hidupkan sehari-hari Tuhan. Supaya hidup kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang lain yang ada sekitar kita. Tuhan tolong Tuhan. Dimanapun orang saat ini sedang mencari Engkau Tuhan. Engkau tangkap mereka, Engkau bawa mereka di tempat. Untuk diajar dan dididik menjadi pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus.
Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kami percaya bersama Yesus Kristus kami akan menang, kami akan kuat, dan kami akan sanggup memperolehnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Jangan takut mengiring Tuhan. Apapun terjadi dalam hidupmu, tetap iring Tuhan. Hidupmu adalah keuntungan. Ya. Mati atau hidup adalah keuntungan di dalam Tuhan. Sekian dan terima kasih. Salam.